singkatnya, video pembelajaran interaktif adalah video pembelajaran yang digunakan untuk belajar, di mana siswa tidak hanya menonton, tapi dia juga berpartisipasi aktif gitu ya. Berpartisipasi aktif, siswa dapat menjawab pertanyaan, mengikuti kuis, dan memberikan respon langsung di dalam video gitu ya. Jadi singkatnya, ini merupakan video pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat langsung gitu ya, dengan cara mereka bisa menjawab pertanyaan, mereka bisa mengisi kuis dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya apa? Hal ini membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Gitu, Bapak Ibu. Oke, terus bedanya apa sih Mas? Video pembelajaran interaktif dan video pembelajaran konvensional. Nah, ini ada beberapa Ibu. Yang konvensional, secara keterlibatan siswa ya dari segi aspek keterlibatan siswa. Kalau yang konvensional itu siswa hanya menonton video tanpa ada interaksi gitu ya. Mereka hanya menerima informasi secara pasif tanpa diminta untuk memberikan tanggapan atau melakukan aktivitas selama menonton gitu ya. Tidak ada aktivitas selama menonton. Mereka itu hanya menonton saja gitu ya, melihat, menonton gitu. Nah, kalau yang interaktif itu gimana? Nah, interaktif itu dari segi keterlibatan siswa, siswa akan diajak untuk berpartisipasi aktif melalui pertanyaan, kuis, atau aktivitas lain yang muncul di tengah-tengah video. Jadi, di tengah video, dan nanti ada pertanyaannya gitu ya. Ini memaksa mereka untuk berpikir, merespon, dan berinteraksi dengan konten. Jadi, secara keterlibatan, kalau Ibu menggunakan video pembelajaran interaktif, mereka atau siswa dalam hal ini akan lebih aktif gitu ya. Bukan hanya menonton, bukan sebagai yang pasif, tapi mereka aktif terlibat. Terus yang perbedaan kedua dari feedback gitu ya, atau umpan balik ke siswa gitu ya. Nah, kalau video konvensional itu tidak ada umpan balik langsung. Setelah siswa selesai menonton gitu ya, siswa harus mencari cara untuk mengevaluasi pemahaman mereka, misalnya melalui tes atau diskusi di luar video gitu ya. Tapi kalau video interaktif, siswa dapat mendapatkan umpan balik langsung gitu ya. Mereka jika menjawab pertanyaan di dalam video akan segera tahu apakah jawabannya benar atau salah, serta mendapat penjelasan lebih lanjut gitu ya. Jadi secara feedback, siswa akan mendapatkan feedback langsung gitu ya. Dia bisa menguji langsung pemahaman siswa atau dia bisa, kalau siswanya bisa menguji langsung apakah dia sudah paham dengan materinya atau belum. Kalau konvensional kan dia harus berdiskusi lagi atau melakukan tes di luar videonya. Kalau di video interaktif, dia bisa langsung di dalamnya gitu ya. Di dalam videonya, selama sesi penyampaian itu, dia bisa interaksi langsung. Terus perbedaan selanjutnya adalah dari segi pemantauan guru atau Bapak Ibu melakukan monitoring gitu ya. Kalau konvensional, guru itu sulit memantau seberapa baik siswa memahami materi karena tidak ada data interaktif yang bisa dilacak selama siswa menonton gitu. Tidak ada data yang bisa Bapak Ibu dapatkan gitu ketika Bapak Ibu menggunakan yang konvensional. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menebak gitu ya, mereka menonton atau tidak. Tapi kalau video pembelajaran interaktif, guru dapat memantau progres siswa melalui fitur laporan atau analitik yang ada pada platform. Misalnya guru dapat melihat seberapa sering siswa menonton ulang bagian tertentu atau bagian mana yang mereka jawab dengan benar gitu ya. Nah, di hasil itu nanti Bapak Ibu bisa tahu nih, siswa menonton videonya itu udah berapa persen gitu ya. Ada laporannya Bapak Ibu. Sebelum mereka submit pun, mereka udah tahu nih, mereka menonton udah sampai, kita udah tahu nih mereka menonton berapa gitu ya. Ketika kita suruh menonton video, mereka benar-benar menonton video atau tidak, itu bisa ketahuan Bapak Ibu. Nah, mari kan nanti kita akan lihat bagaimana bentuk laporannya gitu ya. Oke, yang selanjutnya dari segi durasi fokus gitu ya. Kalau konvensional, siswa cenderung kehilangan fokus lebih cepat karena mereka hanya mendengarkan atau menonton tanpa diminta untuk berinteraksi. Nah, jadi kalau yang fokus siswa, kalau yang konvensional kan mereka hanya menonton ya. Apalagi kalau dari sekarang-sekarang ini menurut penelitian, uh, konsentrasi siswa itu kan atau manusia secara umum kan menurun ya karena ada medsos dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan video pembelajaran interaktif, dia fokusnya akan lebih lama karena video pembelajaran interaksi itu atau interaktif itu akan
membuat siswa itu menjaga fokus karena mereka bisa terlibat langsung dan diminta berpikir sepanjang video gitu ya. Jadi mereka itu dituntut untuk selalu fokus dengan cara kalau ada pertanyaan mereka berpikir, kalau ada eh, ABC gitu ya, soal-soal mereka diminta untuk menjawab gitu ya. Jadi mereka itu fokusnya bisa lebih terjaga gitu ya, karena ada interaksinya. Kalau yang konvensional itu cenderung hilang karena mereka hanya menonton gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, beberapa perbedaan ketika Bapak Ibu menggunakan video yang konvensional atau yang interaktif gitu ya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu berapa manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu menggunakan video belajar interaktif. Nah, yang pertama, video belajar interaktif itu meningkatkan keterlibatan siswa. Video belajar interaktif melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, ini ya. Tidak hanya menonton secara pasif, siswa diundang untuk berinteraksi melalui pertanyaan, kuis, atau kegiatan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi mereka, membuat proses belajar lebih menarik, dan membantu mereka lebih fokus lebih lama gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, manfaat yang pertama, kita bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar gitu ya. Karena di video belajar interaktif ada unsur elemen interaktifnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada fleksibilitas waktu gitu ya. Kalau ini manfaat video pembelajaran secara umum ya, dia bisa belajar dimanapun dan kapanpun gitu ya. Yang penting ada jaringan internetnya gitu ya. Nah, video belajar interaktif dapat diakses kapan saja dan di mana saja gitu ya, selama ada koneksi internet. Siswa tidak terikat pada ruang kelas atau jadwal tertentu. Mereka dapat menonton video dan belajar pada waktu yang paling sesuai bagi mereka, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat lainnya gitu ya. Nah, ini manfaat selanjutnya Bapak Ibu ya. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Mereka bisa belajar kapanpun gitu. Di kelas pun bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi nanti di Edpasil kalau Bapak Ibu pengguna gitu ya, di Edpasil itu ada namanya live mode gitu ya. Jadi bisa belajar secara langsung gitu ya. Oke, terus manfaat yang selanjutnya adalah meningkatkan retensi materi gitu ya. Atau siswa itu bisa mengingat informasi materi itu lebih lama gitu Bapak Ibu ya. Nah, interaksi aktif seperti menjawab kuis atau memberikan respon di tengah video membantu siswa mengingat materi yang lebih baik. Proses ini merangsang keterlibatan kognitif mereka sehingga informasi yang diserap menjadi tahan lama di ingatan. Nah, ini keuntungan kalau Bapak Ibu menggunakan video belajar interaktif ya. Bisa diingat siswa itu lebih lama gitu. Nah, terus yang terakhir, evaluasi dan pemantauan lebih efektif. Jadi, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi dan memantau siswa dengan lebih baik lagi gitu ya. Banyak platform video interaktif yang menyediakan laporan analitik di mana guru dapat memantau perkembangan siswa. Guru bisa melihat berapa lama siswa menonton video, bagian mana yang mereka ulangi, dan bagian mana yang mereka lewati. Informasi ini membantu guru menilai pemahaman siswa terhadap materi dan menyesuaikan pengajaran jika diperlukan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti yang sudah saya singgung tadi, di Edpuzzle itu ada fitur yang namanya laporan analitik gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memantau siswa mana yang sudah selesai atau baru menonton berapa persen dari video gitu. Bisa dipantau semua Bapak Ibu. Nah, berarti saya sudah singgung. Nah, bentuknya gimana Mas video belajar interaktif? Nah, ini Bapak Ibu ya. Bentuk video belajar interaktif yang nanti kita akan buat gitu ya. Apply dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh yang pernah sudah saya buat gitu ya. Nah, di sini nanti dia ada pertanyaan gitu ya.
Tapi nanti kalau di tampilan siswa, siswa sebelum masuk dia nanti disuruh untuk mengisi sebuah nama gitu ya. Ada namanya yang mereka harus isi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misal di sini ya. Apakah apa yang kamu tahu tentang atletik gitu ya? Nah, mereka diminta untuk menjawab dulu, lalu lalu mereka bisa melanjutkan gitu ya, lanjutkan. Nah, ini juga bisa diatur kecepatannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa diatur kecepatan menonton siswa itu berapa kali gitu ya. Kalau ini pun bisa dinonaktifkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menonaktifkan jadi siswa itu harus menonton kecepatannya berapa kali gitu, bisa diatur juga gitu ya. Nah, misal diatur kecepatan 2 kali dan lain sebagainya itu bisa. Nah, perbedaan lari dan juga jalan. Jalan pelan, lari cepat. Nah, ada ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita sudah mengisi pertanyaan yang bentuknya kayak esai-esai gitu ya. Nah, ini juga ada pilihan gandanya Bapak Ibu ya. Manfaat lari. Nah, misal di sini ya, meningkatkan kesehatan jantung. Nah, nanti kalau benar warnanya akan hijau seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau salah nanti warnanya akan merah gitu. Nah, ini manfaat lari kecuali. Nah, nah, itu Bapak Ibu ya, merupakan contoh video pembelajaran interaktif gitu ya. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah videonya kita bisa ambil, misal diupload sendiri, atau Bapak Ibu bisa mengambil dari YouTube gitu ya. Di YouTube kan ada banyak video pembelajaran. Nah, daripada Bapak Ibu langsung share langsung, kita bisa tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang siswa harus jawab ketika siswa nanti menonton videonya gitu ya. Itu bisa juga Bapak Ibu ya, lewat yang namanya Edpuzzle ini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah melihat contohnya. Nah, terus gimana Mas cara untuk membuatnya gitu ya? Nah, di sini ada beberapa proses pembuatan video interaktif gitu Bapak Ibu ya. Ada yang pertama praproduksi, yaitu persiapan pembuatan media pembelajaran video interaktif. Terus proses produksi, yaitu nanti apa aja yang Bapak Ibu lakukan untuk Bapak Ibu memproduksi sebuah video pembelajaran. Terus yang ketiga, pasca produksi, proses review dan evaluasi sebelum launching video interaktif. Terus yang terakhir ada integrasi ke Edpuzzle gitu ya. Jadi nanti video yang sudah dievaluasi ini dimasukkan ke dalam Edpuzzle gitu.